Patan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ya, gini aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Patan? Sehat. Sehat. Oke. Gini ya Patan. Bapak mau ngobrol sama Patan. Ya, pas waktu kejadian di kelas ya. Kejadian di kelas itu. Di kelas atau di mana itu waktu kejadian kemarin? Kelas. Di kelas. Kenapa sih Patan bisa melakukan seperti itu? Alasannya kenapa? Atau latar belakangnya kemarin? Karena waktu itu kan yang salah ada 2 orang. Masa yang diapain saya aja? Salah ada 2 orang. Itu salah apa? Yang waktu pelajaran bahasa Inggris. Waktu pelajaran bahasa Inggris. Apa kesalahannya itu? Berarti kan 2 orang ya, 2 orang kawan Patan ya, sama Patan. Nah, itu kesalahan apa waktu itu? Sama salah Pak Nafis juga. Kan kami ke toilet. Habis itu ke toilet yang di bawah karena yang di atas mati. Terus? Habis itu dikunci tiba-tiba. Mainlah kami. Dikunci, toiletnya dikunci? Enggak, kelasnya. Kelasnya dikunci pas waktu pelajaran bidang studi ya, bahasa Inggris ya. Kelasnya dikunci. Terus setelah itu? Kami Main aja di luar. Jadi nggak belajar. Enggak. Yang 3 orang itu? 2 orang itu, Patan sama? Fabian. Oh, si Fabian. Terus setelah itu main itu? Yang main habis itu kami ke dekat-dekat belakang situ ada pisau sama korek kami ambil. Ada pisau? Sama korek. Korek. Terus pisau sama koreknya diapain? Kami untuk bakar-bakar. Bakar-bakar di mana bakar-bakarnya? Belakang atau di kelas? Kami sendiri mau bakar-bakar di belakang, tapi kami ke kelas dulu. Di kelas. Ketika di kelas? Habis itu kata Pak Nafis, saya ada bawa korek, habis itu bawa pisau untuk nakut-nakutin teman, padahal enggak. Oh, jadi ada miskomunikasi ya. Berarti dikira sama Ustadz Nafis atau Pak Nafis. Jadi dikira untuk nakut-nakuti teman. Bawa apa? Bawa pisau sama korek. Nah, seperti itu. Nah, itu kejadian sama Pak Nafis. Pak Nafis apa reaksinya kata Pak Nafis setelah itu? Langsung dia kayak marah gitu. Marah, dimarahin sama Ustadz Nafis. Nih. Saya jawab Fabian enggak pula marah. Oh, jadi kamu merasa disalahin padahal tidak hanya Patan kan yang salah sebenarnya ya, karena sama Fabian ya. Tapi yang dimarahin, yang ditegur mungkin ya, yang dikasih nasihat sama Ustadz Nafis cuma kamu sendiri. Jadi kamu merasa disalahin. Ya. Setelah itu kemudian apa lagi? Udah cuma ditegur dengan nasihati Pak Nafis ya, sama Pak Nafis itu. Nih yang jadi bahan pertanyaan loh. Kenapa Patan sampai sampai menuangkan makanan ke muka Padaman? Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang diapain saya aja, Fabian enggak. Oh, jadi setelah kejadian sama Pak Nafis ya, Patan itu terus ditanya sama Padaman. Nah, langsung dia ambil pisau sama koreknya. Siapa yang ngambil pisau? Padaman ngambil pisau sama korek. Berarti pisau sama korek itu yang yang diserahkan sama Pak Nafis ya? Dikasih sama Padaman. Pisau itu atau siapa yang nyerahin pisau sama korek itu? Ke Padaman. Pak Nafis yang kasih ke Padaman. Oh, Pak Nafis. Kemudian kamu dipanggil sama Padaman. Ditanya sama Padaman. Ya. Apa pertanyaan Padaman sama kamu? Dimarahin atau diapain sama Padaman? Enggak kan? Dimarahin. Di apa kata-kata Padaman sehingga kamu sampai menuang nasi atau apa itu? Makanan ya? Kenapa?
Kenapa sampai kamu marah sama Pademan menuang nasi ke mukanya, makan ke mukanya kan? Apa tuh? Kenapa alasannya? Karena setiap apa-apa kan banyak yang salah. Terus? Masa saya aja yang diapain? Oh, jadi kamu merasa kamu yang selalu disalahin sama Pademan sehingga kamu marah. Tapi kok marahnya sampai menuangkan makanan nasi. Saat itu kamu lagi ngapain itu? Nasi itu lagi makan atau Makan. lagi makan terus ditanya sama Pademan. Intinya kamu merasa dimarahin sama Pademan. Ya. Pademan marahnya seperti apa sih? Sampai kamu marah gitu menuangkan nasi ke Pademan. Ada kata-kata nggak yang sehingga kamu marah sama Pademan? Nggak, cuma emosi aja ya. Karena selama ini yang selalu disalahkan Patan sendiri ya. Padahal tidak hanya Patan yang suka usil, yang suka nakal mungkin ya kan? Tapi Patan selalu yang disalahin Patan seperti itu. Oke. Jadi itu ya menyebabkan Patan tak bisa mengendalikan emosi. Ya saat itu marah sama Pademan. Ya, terus setelah marah seperti itu sama Pademan, kira-kira menurut kamu ya sebenarnya dari kesalahan Patan itu tidak ada yang salah, ya kan? Nah, cuma mungkin kayak gini ya, Pak Nafis ketika melihat pisau sama api itu kan, pisau sama api itu kan, pertama pisau ini kan bisa membahayakan nggak kira-kira pisau? Ya kan, bisa membahayakan. Terus api juga bisa membahayakan nggak? Nah, itu barang bahaya, ya kan? Jadi Pak Nafis mungkin ketika langsung menuduh gitu kan, kata kamu ya, bahwa itu untuk nakut-nakutin orang. Ya, seperti itu kan? Nah, itu sebenarnya mungkin kalau kamu jelaskan, kamu jelaskan nggak sebelumnya sama Pak Nafis itu pisau itu sama api itu buat Udah, apa? tapi katanya bohong. Oh, jadi nggak percaya. Oh, jadi disitulah berarti kamu merasa dituduh ya, kemudian kamu memberikan alasan, tetapi masih dikatain bohong seperti itu. Oke, baik. Tapi apapun itu, kalau ada pisau, kemudian ada api, nah seharusnya itu dikemanain itu? Dibuang. Masa kau dibuang? Kalau kamu nemu pisau sama api di tempat yang tidak semestinya, itu kan bisa membahayakan ya. Seharusnya dibawa kemana itu? Dibawa ke Dapur. guru atau dikasihkan atau dilaporkan ke guru. Pak, ini saya nemu pisau sama korek api ini barang berbahaya. Ya kan? Seperti itu, dikasihkan langsung, ya kan? Sama guru atau disimpan di tempat yang aman, ya kan? Simpan tempat yang aman, kira-kira nanti bahaya, nanti kalau ada yang main-mainin pisau kena orang, ketusuk orang kan berbahaya kan? Apalagi nanti kalau lagi main-main sama kawan emosi bawa pisau, bisa nusuk kawan, gimana kira-kira tuh Patan? Apa yang terjadi? Ya kan? Seperti itu. Oke, sebenarnya kalau seperti itu nggak ada yang salah. Patan itu nggak ada yang salah ya. Cuma salahnya mungkin Pak Nafis kaget aja. Kenapa Patan bawa pisau? Ya kan, khawatir mungkin Patan bermain sama kawan, berantem sama kawan, bawa pisau untuk nakut-nakutin. Nah, itu aja mungkin ya kan. Nah, terus satu hal lagi, itulah oke, Patan kalau bawa pisau sama api itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang yang sangat salah, sangat fatal ya kan. Tapi itu karena kurang komunikasi. Nah, tapi yang satu hal lagi nih, kan kebetulan ditanya lagi sama Pademan ya kan. Nah, ditanya sama Pademan, mungkin kamu merasa kenapa sih yang lain ditanya nggak? Si Pabian enggak.
Nah, di situ mungkin ya kamu marahnya. Kenapa cuma saya aja yang selalu ditanya disalahin? Ya kan? Nah, kondisi itu sehingga Patan tak bisa mengontrol emosi. Betul ya? Karena salah, nggak mau kata-kata, sudah sama Pak siapa? Pak Nafis disalahin juga ya kan? Datang lagi Pak Daman disalahin lagi, ya kan? Nafsu lah Patan ini, ya kan? Kenapa sih saya terus yang selalu disalahin? Nah, itu perasaan kamu ya? Betul, sehingga udah nggak bisa berkata-kata lagi, emosi lagi, apalagi kamu lagi makan ya kan? Nasi itu langsung dilempar ke muka Pak Daman. Masya Allah, itu yang kejadian. Oke, nah apapun itu ya Pak Irwan menyadari ya kan, dan Bapak pun bisa melakukan seperti itu. Kalau kita selalu disalahin sama orang ya kan, padahal sebenarnya kan tidak mau berbuat salah kan, saya itu kan, coba dengarkan dulu gitu kan alasan saya. Ini kan disalahin terus kan merasanya, jadi emosi Patan itu sehingga lempar seperti itu. Tapi menurut kamu perbuatan seperti itu salah atau benar sih kalau kita emosi gitu? Salah ya, emosi sehingga melakukan perbuatan yang tidak sopan ya. Sopan gak kira-kira melempar sama guru? Enggak ya? Oke, ya itu tadi Pak Irwan cuma hanya ini aja, pingin tahu aja sih kenapa sih Patan itu kok sampai berani melempar melempar nasi ke muka Pak Guru. Ternyata alasannya itu ya, alasannya karena Patan selama ini selalu merasa disudutkan, selalu merasa disalahkan, dianggap anak nakal mungkin ya, selalu nakal gitu kan. Baik sama kawan-kawan, baik sama guru yang lainnya, seperti itu ya Patan. Tapi apapun itu ya, kita harus tetap harus bersabar ya, lebih baik bersabar kan intinya kan. Berarti Patan itu bersabar atau kurang sabar Patan? Bersabar atau kurang sabar? Kurang sabar. Sedangkan Allah itu sangat mencintai orang sabar. Innallaha ma'a sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah minta maaf sama Pak Daman? Oke, alhamdulillah, nanti tidak mengulangi lagi ya. Soalnya Patan ini anak hebat, anak yang bertanggung jawab, anak pintar, anak cerdas. Hafalannya sudah berapa juz Patan? Baru 2 juz, oh, 30 itu. sama 29. Juz 30 sama juz 29. Oh, luar biasa, rajin ini. Ya. Sayang nggak sama ini, sama panggilannya ibu atau apa itu sama bapak? Ibu sama ayah. Ibu sama ayah. Sayang nggak ibu sama ayah? Gimana perasaan ibu sama ayah ketika tahu bahwa Patan melakukan seperti itu sama Pak Daman? Marah gak? Marah. Bapak gimana? Ayah gimana di sana? Ayah gimana? Marah juga? Ya kan ayah Patan sama ibu Patan kan guru juga ya, Ustaz Jaga. Seandainya ayah Patan misalkan digituin sama muridnya gimana? Kamu marah nggak sama orang itu? Coba bayangin, tiba-tiba ayah Patan dilempar nasi gitu, sama seperti Patan melempar nasi sama Pak Daman seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Patan? Marah ya? Oke, nggak apa-apa, itu sudah terjadi ya. Itu sudah terjadi. Nanti kedepannya Patan harus lebih baik lagi ya. Dan Bapak sekarang sudah mengerti, sudah paham. Ternyata yang dilakukan Patan itu bukan karena kesalahan Patan ya kan? Patan itu nggak salah. Cuma Patan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan, dituduh salah terus ya. Apalagi sebenarnya itu ada kawan Patan ya kan? Kenapa sih Patan sendiri yang selalu ditanya? Ya kan? Nggak apa-apa Patan, itu tandanya guru-guru di sini sayang sama Patan. Ya kan? Patan ini seorang anak yang pintar, seorang anak yang cerdas, layak menjadi seorang pemimpin. Ya kan?
Jadi seorang pemimpin itu misalkan kayak gini, ciri seorang pemimpin itu ketika sesuatu apapun itu selalu yang ditanya siapa, misalkan punya anak buah, punya kawan, ternyata ada sebuah kejadian di kelompok itu, yang ditanya siapa? Anak buahnya atau pimpinannya? Hah? Misalkan Patan ini jadi pemimpin dalam sebuah pasukan, ya pasukan atau pasukan grup regu ya pramuka misalkan. Ternyata pas waktu penjelajahan ada anak buah Patan, ya kan, yang cedera, yang jatuh, kemudian hilang bahkan. Yang ditanya duluan siapa? Pemimpinnya kan? Nah, berarti Patan ini seorang pemimpin, ya kan? Karena kalau ada kejadian, ada kesalahan di kelas, yang ditanya siapa? Patan kan? Padahal ada kawan-kawan yang lainnya. Bukan berarti kawan-kawan lainnya tidak salah, ya kan? Tetapi Patan ini yang selalu jadi pemimpinnya, ya kan? Maka Patan yang ditanya, ya kan? Kalau Patan baik, maka kawan-kawannya pasti baik, begitu, ya kan? Kalau Patan soleh, ya di kelas pasti kawan-kawannya pasti soleh. Kalau Patannya tidak soleh, tidak baik, nggak disiplin, kawan-kawannya terbawa tidak disiplin, ya kan? Wah, hebat Patan itu, luar biasa, ya. Insya Allah sekarang Patan kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5, tahun depan kelas 6 bisa berjumpa lagi nanti, ya. Ya nggak apa-apa lah. Itu aja, mungkin Pak Irwan pengen bertanya tentang kejadian kemarin, tapi kan sudah dilaporkan juga, sudah komunikasi juga sama Padaman ya, sama Padaman sudah minta maaf, ya kan, dan Padaman pun memaafkan, dan kemudian dengan kepala sekolah juga kan sudah ya dipanggil sama kepala sekolah ya. Ya bagus, kemarin pun sudah ngobrol sama Pak Irwan sama Padaman. Pak Irwan juga nanti akan ngobrol lagi ya. Pak Irwan kan kemarin hanya minta laporan, hanya mendengarkan cerita dari Padaman aja, cerita dari guru-guru yang lain. Nah sekarang sudah tahu Pak Irwan, ternyata itu kenapa sampai semarah itu karena Patan tidak diberikan kesempatan. Patan merasa selalu disalahkan. Jadi dalam artinya Patan itu tidak merasa mereka tidak bebas, ya kan? Disalahkan, disudutkan, ya kan? Merasa tidak diperhatikan, ya kan? Tidak diperhatikan, maksudnya diperhatikan dengan yang lainnya. Kenapa sih kawan yang lainnya melakukan kesalahan, kok saya sendiri? Ah, itu kan perasaan ya. Justru sebenarnya guru itu sangat memperhatikan Patan, ya kan? Cuma mungkin saat itu Patan emosi, ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Patan. Insyaallah Patan nanti kedepannya akan menjadi anak yang lebih baik lagi, ya, lebih solih lagi. Boleh bermain, ya kan? Bermain silahkan, karena memang masa anak-anak itu adalah masa bermain. Oke, terima kasih ya Patan. Sampai di sini saja bersamaan kita cuma sebentar, ya. Oke. Jadi merasa sekarang udah lega, ya. Besok ke depan lagi berarti, ya, ketika ada Patan dituduh harus tenangkan dulu ya, kasih jelasan, kasih argumen yang baik supaya guru percaya. Kalau tidak percaya sudah, ya kan, nggak usah emosi ya. Yang penting saya sudah berlaku benar, baik. Oke, terima kasih Patan ya telah hadir di sini. Oke. Ya, salim sama Pak Irwan. Wah, anak soleh.